teknis itu banyak cara untuk bisa sholat khusyuk, untuk bertemu Allah. Banyak jalan menuju Roma. Lagu ini sih bener. Iki lagu sepuh-sepuh biyen, wong sepuh. Hafidu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin ay khosyiin. Jikalau betul-betul jenengan pingin waktu sholat isok khusyuk ketemu Allah, kita kembali ayat kalimat pertama, hafidu ala sholawah wassolatil wusta. Ala sholawati wassolatil wusta. Ini ya, 238 Al-Baqarah. As-sholawah iku jamak ay al-maktubah, berarti sholat 5 waktu yang dilakukan jasmani. Wassolatil wusta, wassolah iku yang dimaksud wassolatil wusta itu adalah sholat tengah. Kalau jenengan memandang tafsirnya muhakamah, sholat asar. Ada yang mengatakan maghrib, ulama khilaf. Kalau sampai pandang dari kacamata hakikah, al-wusta, tengah ini adalah ruh, karena manusia terdiri dari jasmani dan rohani. Bagaimana sholatnya ruh? Kalau sholatnya jasad, awalu bitakbirin wa akhiru bisalamin. Awal jenengan takbiratul ihram, diakhiri salam. Saya bicara fakta realita di lapangan. Ketika jenengan tidak wassolatil wusta, siapapun kita, alimo koyo opo, sugiyo koyo opo, soliho, soleh, solihah koyo opo kita, pandangan manusia nggak bisa mencapai waqumu lillahi qanitin ay khosyiin, kekhusyuan badan sakit. Yang ada dan yang terjadi, hati mesti ada gambar wujud sakliyane Allah. Itu pasti. Sing duwe pengikut akeh, santrine akeh, pondoke gedhe, ya eling santrine. Apalagi ada santri sahriyai durung kebayar nunggak 5 bulan disurati. Apalagi yang ditakdirkan dakwah di luar seperti saya, Allahu Akbar, eling Banyuwangi belakrak ati tutuk ndi Pak. Lho nggih. Saya tidak berkata orang lain, diri saya pribadi, siapapun kita, ketika belum wassolatil wusta mboten saged. Pertanyaannya tadi adalah bagaimana kita ketika awal takbiratul ihram sampai salam iku khusyuk ketemu Allah. Teknisnya ya apa?
Salat wusta, salat gaim iki kudu digawa. Wajib roh iku nderek salat. Bagaimana salatnya roh? Ani budullaha wastanibut taghut. Hati harus condong pada urip ning awake. Wastanibut taghut, dan hati ruh harus lepaskan selain urip. Caranya bagaimana tekniknya? Prakteknya gini. Nyun sewu. Khusus ini bagi yang sudah membawa wasilah. Kalau tidak, nggak bisa. Teknisnya gini. Sebelum, ini proses Pak ya, mulai nol. Sebelum jenengan niat, diamlah dulu. Bahasa Thariqah, lakukan wukuf kolbi dulu. Hatimu diam dulu. Wukuf itu berdiam diri. Diamlah dulu, entah dengan mata terpejam atau tidak, lebih nyaman terpejam. Rasakan kehadiran Allah wujudi urip ning diri kita, yang dengan itu, dengan urip itu, hidup itu akan terjadi pergerakan seluruh tubuh. Darah bisa berputar, napas bisa keluar masuk, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, lesan bisa membaca. Apapun rukun sahnya sholat, hati jenengan akan meyakini kalau yang melakukan itu adalah Allah. Dengan teknis, diamkanlah dulu, rasakan kehadiran Allah, wujudnya yaitu hidup dalam dirimu, lalu takbiratul ihram. Niatnya sama seperti syariat, tapi tetap hatimu tetap mengikuti alur rasa tadi, alur iman yang ihsan tadi. Tak jamin awal-awal jenengan lupa dan dilupakan Allah, tidak hanya urusan-urusan anak, istri, kerjaan, pasti hitungan rokaat pasti akan lupa. Enggak apa-apa. Apalagi nanti jenengan ikut dimasukkan perjalanan seperti Kanjeng Nabi, Mi'raj itu melewati daripada langit 7. Apa? Termasuk rambut, kulit, daging, otot, balung, sumsum, getih. Ya iku sat langit 7 itu. Artinya alam yang Anda lewati ruhaniyah itu sudah bukan alam muhadharah. Wis ikuti terus seperti apa. Bah nanti mana sih barat itu Pak? Sana ya? Sana barat. Sana. Tadinya ngadap ke barat. Tadi imam bisa muter menghadap ke timur. Lucu nggih. Iki imam gendeng. Ngeten iki wisan. Gak kena dihukumi. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Ngalir aja jenengan lewat ihsan tadi, rasa tadi, iman yang benar yang disebut ihsan. Katakan Nabi, ihsan antak budallaha ka'annaka lahu tara, seakan-akan kau ketika menyembah bisa melihat wujudnya Allah. Fa ilam takun tara, apabila tidak bisa melihat wujudnya Allah, seakan-akan kau selalu dilihat oleh Allah. Ikuti aja terus. Ikut caranya, sampai ikut teknis sirul asrar wasilah harus dipegang, dijalankan terus. Gini ki sholatil wusta. Apa mungkin
takbiratul ihram sampai salam, misalnya subuh 2 rakaat menjadi 2 rakaat, belum tentu. Bisa jadi 4 rakaat. Jenengan gak ngerti. Kalau jenengan sudah keasikan sirul asrar terus sampai fungsikan di dalam ketika sholat ala sholawat 5 waktu itu, keasikan kenikmatan Anda di situ bertemu Allah, bisa jadi rakaat Anda dilalaikan Allah. Bisa jadi. Itu berarti tetanda jenengan ditarik Allah di dalam musyahadah yang sifatnya khos, makomi khos, baik akal maupun hati sudah lupa segala-galanya. Tapi beda nanti jenengan kalau ditarik Allah di sifat makom khawasul khawas, bisa itu nanti jadi imam orang-orang syariat. Hati walaupun lepas sudah, selain aku Allah gak ada, akal ini masih Allah fungsikan, sehingga bisa tartib di dalam sholat syariat, itu bisa tartib. Jadi teknisnya tidak ada lain kecuali lam malaha, megang teguh tali Allah itu jangan dilepas. Jadi prakteknya jenengan diam dulu, wukuf kolbi dulu, hati jenengan harus merasakan kehadiran wujudnya Allah, yaitu hidup dalam diri dan di luar diri. Wes, ikuti terus. Itu Allah sendiri yang memproses. Bukan kita sendiri yang bisa berzikir, bukan kita sendiri yang bisa sampai pada Allah. Olehnya bisa sampai Allah karena anugerah Allah sendiri lewat rahmatnya yang membawa jenengan sampai pada Allah. Bukan kita. Wong kita sudah tidak ada kok. Pun ikut teknisi. Selanjutnya, terus bagaimana teknisnya di luar sholat yang disebut ibadah ghairu mahdhaf, yang tidak murni? Sama, jenengan punya kehendak, kekarepan mau melaksanakan apa, tolong wukuf kolbi dulu, berdiamlah hati panjenengan, rasakan kehadiran Allah, lalu lepaskanlah rasa keakuan diri kita sebagai makhluk yang bisa melakukan. Amal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Sesungguhnya orang-orang yang disebut sebagai orang makrifat itu sudah tidak ada rasa dalam dirinya itu wujud, sudah tidak ada dalam dirinya itu yang melakukan, tapi bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, sebagai isim fa'il, sebagai sang yang berperan, sebagai sang yang wujud hanyalah Allah. Intine kalau jenengan dijadabno Allah ya nganuta, dilebokno khawasul khawas jadab dohir batin ya nganut, dijadabkan ruhnya saja akal tidak manut. Inilah akhlak ilahiyah datang Allah itu seperti ini. Rasulullah bersabda, innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak. Aku tidak diutus ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlak jasmani juga akhlak rohani. Akhlak jasmani hablum minan nas, akhlak rohani hablum minallah. Sampak dalam ayat wa ma arsalnaka illa rahmatal lil ngalamin. Oleh sebab itu, wahai saudaraku yang ada di
golongan am. Hormatilah mereka yang sudah di golongan khos atau sudah di hakikat. Wahai golongan saudaraku di golongan ahli tahqiq, ahli syuhud, hormatilah, kasih sayangalah kau pada ahli hijab atau golongan ahli am. Kalau ini sama-sama saling menghormati, gak ada Pak tengkaran, gak ada saling hasud, gak ada saling bertakabur, beriak diri, gak ada. Inilah akan damai dunia ini. Tapi gak bisa. Karena apa? Karena kita yang ada di ahli am, yang berbagai khilafiyah di situ bersikukuh mengatakan bahwasannya kalau tidak ajaranku gak bener. Ini persoalannya. Akhirnya mengapa Rasulullah mengatakan akhir zaman nanti umatku terpecah menjadi 73 golongan, 72 finnar, yang satu fil jannah. Ya sudah, inilah jawabannya. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh sebab itu penting secara jasmani menjaga as-sholawah, tapi lebih penting kita juga menyertakan was-sholatil wusta. Jadi antara alas sholawah ini nggak ada wakaf Pak, justru diletakkan Allah huruf wawu ataf sebagai penyambung terhadap as-sholawah. Jagalah sholat 5 waktu dan sholat daim. Loh, ini kalau boleh saya katakan, dan sholat yang dilakukan ruh, sholatir ruh adalah anibudullaha wastanibut tauhid, menghadap kepada sejatine Allah. Pundi sejatine Allah? Yang esa itu hidup dalam diri Anda dan di luar diri Anda. Wastanibut tauhid, meninggalkan selain yang esa. Sehingga lebih jelas Allah katakan ini wajah wajhiya. Dengan begitu Pak, maka target baik ibadah murni maupun tidak murni sesuai dengan apa yang Allah dawuhkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk menyembah. Wa qala aidan wa ma umiru illa liya'budullaha, tidak diperintahkan kamu sekalian di dunia ini kecuali hanya menyembah Allah. Akhirnya bagaimana caranya aktivitas apapun menjadi nilai nyembah di mata Allah, otomatis sholat daim itu tetap dijalankan. Mekaten. Lanjut, masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kiai ingkang selalu kita harap barokah dan doaipun, niki kula saking Banyuwangi Selatan, tak rombongan niku wau saking Purwo, daerah Purwo. Niki ingkang perlu kawula Alas Purwo. nggih, daerah selatan. Oh, nggih. Bapak Kiai ingkang perlu saya tanyakan gini Pak ya, tentang simpel saja satu kata tentang robitoh. Bagaimana hukumnya, bisa atau tidak ketika
sang murid untuk melakukan satu muraqabah, mujahadah, wirid pikir, atau katakan seperti tema tadi, wasilah menuju tangga kepada Allah. Nah di situ suatu saat kadang-kadang terganggu di kolbunya, ini ada termasuk bokong semok dan sebagainya. Nah ini untuk merobitohkan, artinya menghubungkan rohaninya di lain guru mursyid, artinya pokoknya di orang-orang alim. Itu bagaimana hukumnya, bisa atau tidak? Cuma itu satu kata saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian robitoh itu bisa kita kenal, kita dengar biasanya di kumpulan ahli thariqah. Apa sih robitoh itu? Penghadapan. Ini bisa, kalau boleh saya artikan, tawajuh, penghadapan, menghadirkan wajah guru terhadap kita sebagai murid ketika kita berkholwat, ketika kita suluk, sebelum kholwat. Mengapa demikian? Ini saya jawab dari apa yang sudah pernah kulakukan. Karena bimbingannya gitu. Kau terus guru kula, kamu akan bisa wusul pada Allah karena wasilah robitoh padaku. Sebab aku iki duwe guru iki, guruku iki duwe guru iki, guruku iki duwe guru sampai dok Kanjeng Nabi. Lho ngoten niku Pak, jujur mawon, hak kula lampahi puluhan tahun ora iso. Duka nek sampean boten saged. Guruku Sanjang bilang, kamu nanti bisa ke Allah. Disebut wusul. Syaratnya sebelum suluk si salik harus robitoh, penghadapan wajahku nang awakmu. Jadi Pak, aku gak cukup wajah foto kau wedekno tak delek imaman. Kula lho, aku mboten ngomong sampean. Apa yang terjadi pada diri saya? Saking nemeni oleh berobitoh dikir sir. Niki belum mengenal sirul asrar loh. Belum, jujur mawon. Sampak kula melihat alam niki cara tembok niku dawuh, ya aku iki Allah. Godhong, ya aku iki Allah. Kau wabe dikir. Mbak ndas kula niki kaya pecah. Mangan ra iso mangan, ngombe ra iso ngombe. Wedang kopi ajenge kula ombe, ngomong aku Allah, gak sida. Wedi. Bon, ngapunten ingkang kewadah. Ternyata itu adalah Gusti Allah nguji di dalam alam mukasyafah. Wusul belum saged. Dari pertanyaan apakah kita ketika saat berobitoh tidak terhadap guru, kita berobitoh terhadap orang-orang alim lain. Nggih, mohon maaf, apakah itu sudah meninggal atau belum? Apakah bisa wusul? Ring keselak ngoten nah. Jawab saya, bisa manakala jenengan membawa wasilah. Wis.
Yang kumaksud wasilah adalah wahwa adzikru bisiril asror pun titik. Sebab fungsi wasilah itu menyambungkan ruh hati jenengan langsung pada urip, pada guru jenengan. Langsung loh niki, urip. Padahal yo iso urip ning awak sampean dhewe. Surat Al-Hadid Allah dawuh huwal awwal wal akhiru wal dhahir wal batin. Wujud Allah iku gak ning batin tok tapi ya ning dhahir. Jero ya njaba jenengan. Kuncinya bisa Pak kalau membawa wasilah itu tadi. Tapi jikalau kita itu tidak membawa wasilah miturut sistem lo ya, miturut sistem. Walaupun kita itu berobitoh terhadap guru makhluk, penghadapan makhluk dalam hati kita seperti saya tadi, ora iso. Tapi jikalau Allah menjadikan bisa, siapa yang bisa jawab? Kan saged mawon. Gusti Allah bimbing dan ngelumat guru dunya mang, guru makhluk atau wong alim-alim makhluk dilumat Mbak, diperkes Allah hilang jenengan langsung walaupun gak nggo wasilah. Saat itu Gusti Allah ngedukno wasilah langsung nang Allah. Bagi Allah ngene iki yo gampang. Walaupun jenengan gak dididik ilmu yang seperti ini dalam bentuk taklim muta'alim, kalau Allah berkehendak jenengan iki walaupun tidak mempunyai ilmu tauhid, kalau Allah berkehendak langsung narik sampeyan ketemu Allah, bisakah Allah? Bisa. Tapi saya tadi menjawab dari sistem keilmuan, wasilun nggak bisa karena kita harus mengikuti proses tangga 1 naik, tangga 2, tangga 3, seterusnya. Terus caranya bagaimana? Gak katik tangga. Sampai dirutuhno teko ndukur. Teng. Saged to? Rutuhe ya lara ya cepet. Ya niku sing biasa dilakukan orang-orang jadab. Akhirnya wong syariat ngarani si fulan gendeng, sholat syariat wis gak, poso ya wis gak, apapun sudah gak terikat dengan itu semuanya. Dikikam, dibuka. Sistem ada 2 untuk ketemu Allah, wasilun dengan majidubun. Saya sengaja memberikan sistem niku lewat wasilun Pak, bukan majidubun. Apa sebab? Jikalau saya pakai sistem majidubun tidak sampai Banyuwangi, Mojokerto sudah ditutup, nggak bisa. Harus dengan sistem wasilun. Akhirnya muncullah taklimu ta'alim, pengenalan, walaupun hujahnya itu dari Al-Quran atau dari ijma' qiyas atau dari hadis, tetap akhirnya bisa sampai ke Banyuwangi walaupun banyak yang layu minun. Rapopo iku hake wong. Saya nggak boleh menyalahkan orang yang menolak. Saya harus beriman. Yang membuat orang itu menolak siapa? Allah tak? Allah. Saya nggak boleh Pak menyalahkan iblis nafsu, karena sing nyuruh iblis nafsu goda siapa? Allah tak? Allah. Saya harus masuk di situ Pak. Kalau saya nggak masuk di situ, kan biyen porek Pak kula moh gak ngaji, nyatane ora gelem nampa. Seperti Nabi Yunus akhirnya diuntal ikan. Kan gitu ceritanya Nabi Yunus. Gara-gara kaumnya nggak mau menerima ajaran dinu tauhid, Nabi Yunus pedongkol hati ini. Metu teko kampung, ya Allah hancurkan.
Yus memang dihancurkan. Tapi Yunus ya kena imbase dengan bentuk gak nerimo kaum iku menolak. Padahal kau menolak itu kalau kau tidak ada Allah yang menggerakkan, ya gak mungkin bisa menolak. Lupa ngoten niku pun kula alami 2006 2007 ning kampung kula sedaya nolak. Wong sitok gindil-ndil sing boten. Nggih. Terutama mohon maaf loh ya. Ahli kitab. Padahal elek-elek kula nggih mantan ahli kitab. Nggih ngapunten. 95 sampai 2000 kula niki taklim muta'alim ngajarno ning pondok niku kitab syariat. Cara nahwu sampai Ibnu Malik. Mancik Jawahirul Maknun kula disetop Allah 2000 bulan Mei berhenti, kamu harus ngaji tauhid. Wah langsung ning ati niku Pak nyun sewu ya, cara tiyang niku ngejer duduk-duduk keringet sak jagung-jagung iki medal masalah resiko. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq aidinut tauhid liyudhirahu ala dini kulli walau karihal musyrikun. Kanjeng Nabi ku walaupun dicaci, dimaki, dihujat, pokoknya diintimidasi, tetap beliau sampaikan. Ya sudah Pak, kitab babakan hukum dohir tak tutup, belek santri buyar. Nggih, nyene tak kongkon buyar. Kono. Terusno Jawahirul Maknune nang ngene pondok-pondok liya. Aqidatul Awam, Jurumiyah, Amriti, Alfiyah sudah. Kono ilmu alati terusno. Aku moh dadi kiai. Aku tak dadi wong gendeng. Gendeng tenan, Pak. Wis meh kula diusir, ya mboten meh wis diusir, tapi kula mboten medal, mboten. Sampai mungkin mentok-mentoko tahun 2010 bulan Mei Gusti Allah nakdirno kula di penjara. Tak lakoni, tak lakoni. Hanya satu, dinut tauhid biar berkibar. Ya sudah. Akhirnya keluar dari penjara 3 tahun, malah justru sing jemput aku ahli kitab. Saya coba ngeno masuk ning akal, boten. Ternyata sudah sadar. Akhirnya sampai detik ini kalau disuruh dadi kepala desa, wis toh gratis, gak duit-duitan nak wis duit nopo. Berarti ngeten Pak, siapapun yang menolak, siapapun yang menyakiti jangan disakiti. Siapapun yang menolak jangan disalahkan, karena beliau butuh proses, butuh mukobalah, butuh mikir. Iki ajarane kelason iki bener apa gak, sik butuh pertimbangan. Makanya walaupun orang dekat jenengan, istri, suami, anak kok nolak, Pak, iku ajaran sesat iku. Ojo mangkel, ojo disalahno. Beliau butuh waktu untuk berpikir. Akhirnya seperti itu Pak. Akhirnya alhamdulillah lewat wasilun iki nyaman sampai detik iki. Duka entah kalau dulu saya memakai sistem majetubun, di Hikam kan ada sistem kedua majetubun. Anak ditinggal, istri ditinggal, semua ditinggal, hukum apapun ditinggal. Ati namung berzikir terus. Tinggalkan rumah, masuk di dalam goa, makan apapun silahkan. Sing penting ati terus sambung nang Allah. Kok seperti itu Pak? Gak mungkin saya sampai Banyuwangi. Gak mungkin. Memang itu sudah rencana Allah
dilewatkan wasilun, sehingga dengan begitu saya tidak akan pernah menyalahkan mereka yang lewat jalur majedubun. Oke. Jadi jawabannya nggak bisa jikalau tidak ada wasilah, bisa apabila megang wasilah. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Rosadi saking Banyuwangi Selatan ugi saking wilayah Muncar. Kawula ngaturaken sedaya kelepatanipun terutami dumateng Abi Gus Mukhlason. Kula sebagai murid sekaligus nggih dados walid. Walaupun tuwa kados ngeten nggih kula akoni kula yogane dados napa sing diraosaken Abi kula nggih ngraosaken ugi. Dados berhubungan dengan pertanyaan sing nika wau, kula kemutan Abi ngaos wonten pundi kula nate mirengaken. Ngantos Abi niku mumet. Permasalahanipun kitab ditumpuk-tumpuk lek ra petuk nutuk bathuk Abi mumet. Kula ngraosaken. Duka ngantos Abi niku muni lek gak paham-paham, panggah menghormati kados nika wau. Mursid Abi ajenge napa leres Abi ngantos ajenge dadosaken ceramah kalih udo kula ngantos sepriki ngantos dadosaken beban pikiran kula sebagai terus terang walid wae kula niku nggih pripun nggih Abi ngucap kados ngoten niku kula mboten kados mboten adil pripun ngoten dados seumpami Allah ingkang nandur, Allah ingkang nanam, Allah ingkang sanda. Katikono mawon, kula siap, kula ingkang nyabut, Abi ingkang Abi ingkang ngucap, ing mriki kanthi dasar kados sing sanjangaken wau lakot niku kelakot niku temen-temen kados pripun nggih wis pokoke lakot niku pun nggih kados sing sanjangan Nabi wau. Wonten surat Yasin lakot haqqal qaulu ala aktsarihim bahum la yu'minun. Niku ngantos niku lho mboten lentu surat Yasin ayat 7 sampai 10. Niku pun jelasaken cetha wela muga kula ngeten iki kanthi dasar Allah zahir, Allah batin, Allah adil. Adlu. Ya muksitu kula ngantos keadilan kula niku rumangsa Abi niku mumet kula nggih tumut mumet ngoten. Abi mumet kula tumut mumet. Dados teng mriku niku kanthi Allah ingkang nandur, Allah ingkang jabut. Sakniki Abi ngucap kados ngoten niku kula nanggung risikonipun. Seandainya ada resiko napa pun. Abi ingkang ngucap kula sakniki dinten niki tanggal 12/24 2024 kula ingkang nyabut risiko napa kemawon ingkang Abi balik badhe mboten trima saumpami demi Abi dateng siar langsung pun nglakoni napa leres kula mboten butuh jawaban saumpami Abi niku leres duka ngaos wonten pundi ngucap kados ngoten niku wau menawi Abi leres Abi ngucap kula ingkang boten trima kula ingkang nyabut Allah ingkang ngucap Allah ingkang nyabut pun niku mawon pi saestu kula teng mriki kula siap nanggung risikone seumpami Abi sampun ngucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala yahzunka qawluhum ya Abi inna na'lamu ma yukinun wa ma yulinti mpun hadas kedah Abi kula mboten trima keadilane Abi. Nggih, pun. Leres memang kula nek bukane burik gregeten. Tujuan tauhid itu kan nggak boleh mulyane mujo-mujo datang makhluk toh, kan nggak boleh, termasuk diri saya. Wong saya kalian jenengan ki sama.
tujuan digelar ilmu tauhid itu untuk hadza siratum mustaqim, untuk ngeluruskan jalan yang benar, di mana iman sampai nggak boleh munculnya ilmu dari saya makhluk. Saya sudah memegang istilah menjaga ketajalian. Jenengan juga begitu. Harus memandang yang mendidik jenengan iku Allah. Sebab jenengan nek umpama memandang makhluknya saya, pujaan sampai keliru. Pujian sampai keliru. Robito sampai bakal keliru. Lah eman-eman toh. Betul memang Sabtu kemarin hal itu kami sampaikan di pondok hari Sabtu. Nek sampak umat iki menyembah, memuja, memuji makhluke, aku mending muto. Kalau sudah dicabut berarti jenengan harus konsekuensi. Tak jaluk konsekuensi. Pujalah Allah urip hidupnya itu nggih. Ngoten. Jangan muja makhlukipun. Sebab makhluk klason iki ora iso nulungi. Ora isok memberi, tidak bisa memberikan petunjuk. Innaka sesungguhnya siro Muhammad ikulah tahdi, ora bakal bisa aweh petunjuk man terhadap orang ahbabta, sekalipun orang yang kau cintai. Muhammad ini Allah langsung mengatakan. Terus siapa yang memberikan petunjuk yang sebenarnya? Walakinallaha lan tetapi ini utawi Allah lah iku yahdi kang bakal bisa memberikan petunjuk man terhadap orang ya sa'u kang ngersakake sapa Allah iman urip iku maka inilah pentingnya wasilah tadi jenengan itu supaya mujo nang uripe. Paham nggih? Nggih pun. Berhubung kita saling konsekuensi, oke, tidak akan pernah terjadi seperti itu. Ngaten nggih? Nggih, pun kula trami. Ada lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Bengkak, Bang. Pertanyaan saya begini, Gus. Jalan menuju Allah termasuk dimensi di atas luar akal. Ada orang mengatakan saya bisa langsung diri kepada Allah, tandanya dia tak tahu akan utusan yang sekarang ini siapa. Yang kedua, bentar, sampean mudeng Pak? tidak, Si iki jane mang di sini dikasih salon satu gitu ya. ya. Tapi kula dereng cetok Nggih. suara. Mungkin ekone dilongi didik Pak, coba Pak operator mungkin. Yang pertama begini, Gus. Jalan menuju Allah termasuk dimensi di atas di luar akal. Kalau ada orang mengatakan saya bisa langsung diri kepada Allah, tandanya dia Saya bisa langsung diri kepada Allah. Tandanya dia tidak tahu akan utusan sekarang ini siapa. Kalau ada orang mengatakan saya bisa langsung diri kepada Allah, saya langsung bisa ke Allah gitu. ya, tandanya tidak tahu akan utusan yang sekarang ini siapa gitu. Yang saya tanyakan, yang sekarang ini siapa? Jane wis bener, cuman kula mboten mudeng. Kurang Mboten jelas, cetok. Gus. Saya lagi, Gus, ya. Coba kalem-kalem Pak. Iya. Nggih. Jalan menuju Allah termasuk dimensi di atas di luar akal.
Kalau ada orang mengatakan saya bisa langsung diri kepada Allah, tandanya tidak tahu akan utusan yang sekarang ini siapa. Tidak keluar apa? Gini wis. Siapa? Sekarang kita itu siapa? Ya. Oh gitu. Nah, niku wau cetong. Pun kita manusia, tadi saya katakan asli sifat kita kan la haula wala quwwata. Oke, kita kan aslinya gak wujud toh. Sifat wujud iku milik Allah. Apa mungkin kita yang gak wujud bisa melihat yang wujud? Apa mungkin manusia itu bisa ketemu Allah? Gak bisa. Wong manusia makhluk kok. Terus kalau nggak mungkin, mengapa ada cara di dalam surat Al-Kahfi ayat 110 tadi, barang siapa yang ingin ketemu Allah maka syaratnya 2 bla bla bla. Loh, itu kan ketemu Allah. Gini Pak, diproses. Iki lho sing menjadikan golongan kita amiku mumet iku wonten mriku. Katanya manusia itu nggak bisa bertemu Allah, tapi kok ada sistem barang siapa yang ingin bertemu Allah maka falyamal amalan soleh wala yusrik bi ibadati rabbi ahada. Kita harus paham 2 syarat dulu. Pertama, falyamal amalan solihan, dengan cara berbuat bagus ruhaniyah, bukan jasmaniyah, ruhaniyah. Kalau kita mengartikan, memaknai ayat ini dari muhakamah, ya jasmaniyah iki yang disebut amalan solihan itu. Tapi miturut ahli sufi, ruhaniyah, hati. Mana berbuat bagusnya hati pada Allah? Selalu ingat, berarti selalu berzikir. La tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi. Dalam hikam beliau dawuh, walaupun zikirmu belum bisa ketemu, zikir sirul asr mumetai ada di su'aul basyirah, terus dikira nanti akan ada momen tersendiri bertemu, aidul basyirah. Nah, ketika zikir itu dilakukan, di mana fungsinya zikir tersebut meniadakan wujud makhluk, keakuan diri, lah baru rodok dong Pak. Maka ainul basirah dikatakan bertemu. Oleh karena kita kembali ke asal, kita tidak ada, wa inna ilahi rajiun, maka nyatalah yang ada, sehingga disebut bertemu adalah yang melihat dan yang dilihat ahad. Yang melihat Allah adalah Allah sendiri. Kalau ada orang bahasane orang bisa melihat Allah, mokal. Kalau itu hanya bahasa di lisan saja, tapi artinya orang makrifat itu sudah kefanaan orangnya, bener, betul. Karena ini kan masuk dimensi di luar akal ini. Karena apa? Meninggalkan alam dunia, masuk ke alam akhirat. Hukum jasmania sudah tidak berlaku, karena jasmania iki hukumnya dunia. Kalau masuk akhirat, hukum ruhania. Jadi Pak, kalau siapa yang bertemu
Allah, ya Allah sendiri. Wis, syarat pertama dzikir, kedua wala yusyrik. Janganlah ada di dalam dirimu selain wujudnya Allah. Berarti termasuk diri kita, makhluk keakuan kita sebagai salik harus tiada. Kalau sudah tiada, maka disitulah nyatanya yang ada. Berarti yang menyatakan yang ada itu hanyalah yang ada itu sendiri. Wis ngaji ambek peno iki tambah bingung. Son. Wis nek bingung ngombe kopi sih. Nyantai, mboten saged dipaksa. Pun Pak, kesimpulane ngene, kesimpulane. Nek jenengan pengen nyatane rokok sing tak tutupi koplok iku ilang ana. Koploke hilangkan koploknya. Baru nyata rokoknya. Kalau dikatakan wahdatul wujud, mohon maaf, iki rada kereng maneh iki. Wujud dalam ketunggalan, syuhudul wahdah fil kasrah, walaupun banyak tapi mungguh ainul basirah jenengan iku tunggal. Mohon maaf, mau tidak mau jenengan harus berlaku ahadiyah menuju ahad. Apa ahadiyah? Sesuatu yang kita anggap banyak itu ringkesen. Tantangan dadi siji baru ahad. Makanya orang sak dunia ini yang jumlahnya saya tidak tahu, adakah satu yang sama? Enggak ada. Sekalipun itu saudara kembar, sama sak lahiran, enggak akan pernah. Inilah maksud sifat salbiyah Allah di dalam sifat maknawiyah, dalam sifat wahdaniyah. Mohon maaf, sifat wahdaniyah makna sawiji banyak tapi ahad. Di dalam asmaul husna mulai ar-Rahman, ar-Rahim, as-Sabur, ahadiyah itu menjadikan satu, diringkes dilebokno jeneng Allah. Berarti Allah itu ahad. Syuhudul wahdah fil kasrah, syuhudul kasrah fil wahdah. Ini akan menjadi wahdatul wujud, wujud kang tunggal. Ketoke banyak tapi tunggal. Bukan tunggal itu satu dengan yang satu jadi satu. Bukan. Fananya yang tidak wujud sehingga nyatalah wujud sejati. Yun sewu Pak. Kita mengatakan kita wujud sebab diwujudkan Allah itu dorongan nafsu. Nafsu mendorong kita untuk merasa kita wujud. Padahal sifat wujud itu wajibnya Allah apa wajibnya makhluk? Wajibnya Allah. Sehingga menjadi bagian daripada 4 sifat nafsiyah ini. Sifat wujud itu sifat nafsiyah. Apa sifat nafsiyah? Sifat yang hanya dimiliki Allah saja. Tapi mengapa kita merasa wujud? Karena kita kedorong oleh nafsu kita untuk mengatakan wujud, sebab wujudnya diwujudkan yang wujud. Sampai kapanpun kita kalau masih seperti ini, Anda tidak akan pernah tahu siapa yang wujud sebetulnya. Dan kita tidak akan pernah bisa ketemu yang wujud. Nggak ada ceritanya manusia bisa melihat Allah ini. Tapi ketika jenengan kembali ke asal, wa inna ilaihi rojiun, sangkan paraning dumadi, Anda tidak ada, maka nyatalah yang wujud.
Akhirnya di dalam bahasa Quran sederhana, innani anallah la ilaha illa ana. Itulah tauhid yang nomor 4 yang makrifat. Kan ada 4, la ilaha illallah syariat, la ilaha illa huwa thariqah, la ilaha illa anta hakikat, la ilaha illa ana makrifat. Lengkaplah. Inilah yang dimaksud Allah dalam surah Al-Baqarah 208. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam dengan sempurna. Jadi Pak, yang ketemu Allah itu Allah sendiri. Jikalau ada orang yang mengatakan bisa melihat Allah, itu omong kosong. Sebab menungso apapun sesuatu yang tidak wujud nggak mungkin akan bisa melihat yang wujud. Yang bisa melihat yang wujud hanyalah yang wujud itu sendiri. Akhirnya konco-konco kapitayan, konco-konco ilmu sejati, ketika disuruh romoh meditasi ketemu awake dhewe, ya, iku tetondo sing nyawang Allah iku Allah, iku alam kasafah. Lane alam mukhadharah sampean butuh kaca pengilong ngiluwo nang kaca, ketinggal sinten? Awak sampean sendiri. Iku ayat, iku tetanda yang disebut makrifat itu adalah yang melihat Allah sendiri setelah kewujudan makhluk dalam dirimu sudah tiada. Paham nggih? Oke, lanjut. Masih ada, monggo jam 11. Ibu, tolong ibu kasih kesempatan. Itu ada ibu yang mau bertanya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nami kula Bu Umi Mahmudah dari Desa Sambil Mulyo, Kecamatan Bangurjo. Pertanyaannya, Gus, pertama, bagaimana tata cara kholwat yang benar? Yang kedua, apakah kholwat itu bisa dilaksanakan secara berkelompok? Dan yang ketiga, apakah kholwat itu syaratnya tidak boleh tidur sampai 7 hari atau sampai 40 hari gitu, Gus? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu fasabbihu lailan tawilan. Al-Insan 2526. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ali Imran 191. Apa sih makna dari kholwat? Jawabannya yakfur bittawud wa yu'min billah. Bersihake ati dari perkara-perkara yang menutupi ruh dengan Allah. Apa perkara-perkara tersebut? Itulah yang disebut syahwatud dunya, kesenangan yang ditimbulkan oleh hawa nafsu lewat sifat manusiawiyah kita. Sifat manusiawiyah kita suka hati ini bertemu kemewahan dunia. Ini hijab. Sebab dengan begitu akan muncul iman terhadap selain Allah kang sejati. Inilah yang dimaksud pembersihan diri. Sehingga para guru-guru akhirat kita dulu, Pak, sampai melakukan sistem majedubun di situ. Nanti kalau aku berhadapan berinteraksi sesama manusia,
terpengaruh aku, anak, istri, kerjaan, secara fisik ditunggal Pak. Dadi wong melarat, rat. Dadi wong ino, no. Meletakkan sifat hakikatnya hamba pada dirinya sebagai hamba dan meletakkan sifat hakikatnya Allah pada diri urip. Itu beliau itu. Sehingga biasanya kumpulan dengan orang, sekarang tidak. Dulu seperti itu. Jadi kholwat itu adalah meninggalkan atis iman selain Allah kang sejati untuk menuju Allah yang sejati. Yakfur bitaghut wa yu'min billah. Sebab jikalau kita tetap saja menghadap selain Allah kang sejati, Al-Baqarah 257 Allah dawuh, walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Orang-orang yang mengingkari dengan perilaku kholwat, nggak mau, alias menjadikan selain Allah sejati menjadi Tuhannya, penolongnya, maka yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Hatinya pasti gelap pada Allah. Tapi sebelum ayat itu, kalimat itu, dalam satu ayat, kalimat awalnya dikatakan Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Siapapun panjenengan jikalau menjadikan Allah sebagai Tuhannya, penolongnya, maka dia akan masuk ke alam yang terang benderang. Jadi itulah makna dari kholwat. Apakah bisa dilakukan secara kelompok atau sendiri-sendiri atau dalam aktivitas apapun? Apapun bisa Pak. Keadaan jenengan berdiri atau duduk atau berbaring, berkelompok atau tidak, apapun bisa. Karena apa? Allah itu di segala hal apapun, Allah di mana-mana dan tidak kemana-mana. Boleh Bu, cuman sistem carane pertama jenengan wajib membawa wasilah dulu. Kedua, carane praktek apa yang saya katakan tadi. Kita waktu 24 jam Allah bagi dua. Jasad pertama sibuk urusan dunia, kedua jasad sudah tidak sibuk. Gunakan semuanya ini untuk bertemu Allah. Karena di tempat ramai atau sepi juga ada Allah. Caranya cukup jenengan ini kumandangkan terus hati sampean dzikir sirul asr. Hanya itu caranya. Apakah saya harus membaca wasilah secara syar'i, Fatihah hadiah pada orang tua, pada para kekasih Allah dan lain sebagainya? Miturut sistem wasilun lebih baik. Ketika saat jenengan di dalam waktu sudah tidak kerja, apakah malam, apakah habis sholat, monggo. Sing jelas tujuan kholwat adalah bertemu Allah setelah meninggalkan selain Allah. Itu cara yang benar. Tapi bukan berarti kita tidak wasilah secara syar'i langsung tes dzikir sirul asrar, didorong dzikir sir lewat napas, monggo. Itu yo enggak salah. Intinya berarti jenengan ngambil inti langsung, monggo mawon. Jadi bisa berkelompok, bisa sendiri, bisa di tempat sepi, bisa di tempat ramai. Sak kerso sampeyan. Sebab kita pada dasarnya setiap hari tidak hanya dihadapkan Allah, jasad ini selalu nganggur, ndak. Kadang kita dihadapkan makan, minum, beol dan lain sebagainya.
semua bisa Anda jadikan sebagai jalan dan Anda membawa wasilah untuk bertemu Allah. Mekaten. Masih ada? Cukup? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ini Pak Sani Sugus yang dari Situbondo, yang itu grup Hakikatul Insan. Nggih. Sengaja datang kepingin ketemu Gus. Ya, ini saya mohon tanya, rasanya cabai itu kan pedis Gus. Semua tahu rasanya pedis, semua tahu. Orang itu anak kecil tahu, ya juga. Dan rasanya gula. Keterangannya itu cuma permintaan saya. Kalau mengingat dongeng yaitu desplang udah Gus. Terima kasih. Wonten pertanyaannya, Bang. Mboten nggih. Oh, menanggapi nggih. Pak, dalam satu ayat Allah katakan ketika saat dinu tauhid itu Rasulullah sampaikan terpecah menjadi dua golongan, wa minhum, sebagian golongan itu menerima, wa minhum lagi tidak menerima, dan itu wajar dan itu sunnatullah. Oleh sebab itu baik yang menerima dan yang tidak bisa menerima, berdamailah. Caranya bagaimana? Lihatlah semua itu datangnya dari Allah mekaten. Oke, Ibu tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet dalam surat Al-Qadr ayat 4, tanazzalul malaikatu warruhu fiha, niku maksude pripun? Surat Al-Qadr ayat Al-Fajr. Al-Qadr. Nggih. Ayat 4 ingkang berbunyi tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Artikan Bu, Yang dimaksud orang-orang ini. warruhu fiha niku pripun? Apa? Yang dimaksud warruhu fiha niku sinten kawi pripun? Oh, ngoten. Sampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada yang mengartikan wahyu. Warruhu fiha. Kalau bahasa lughat ruh. Ruh itu kemana? Ada yang mengartikan ar-ruh itu adalah wahyu. Kalau boleh secara hakikat saya katakan, jenengan bisa menerima kalimah atau wahyu ini bukan karena kita, bukan. Jenengan ati bisa menerima dinu tauhid atau kalimah bukan karena kita, semua juga karena Allah, karena Allah. Makanya biizni, karena izin Allah. Mengapa satu A bisa menerima, satu B tidak bisa menerima? Mengapa Allah mentakdirkan si A bisa menerima, si B itu tidak bisa menerima? Mengapa Allah memberikan petunjuk satu sisi dan mengapa Allah menyesatkan satu sisi terhadap hamba? Mana adili Allah? Ini nek dipikir-pikir, jenengan nek gak ketemu mutasabihatnya mesti nyalahne Gusti Allah. Ternyata Pak Bu, ternyata sama halnya ada dua gelas, satu gelas ditutup, satu gelas gak ada tutupnya. Ketika saat dikasih air gak isok masuk, satunya bisa mah.
innalladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Yun sewu, olehnya mereka yang ditutup itu akhirnya enggak percaya karena mereka itu sami'na wa asoina, ya mendengarkan dawuh iku, mukjizat iku, tetapi nyun sewu wa asoina durakani, gak percaya. Otomatis kalau nggak percaya pasti juga dia tidak akan percaya kalau bertemu Allah. Walladzina kafaru bi ayatillahi waliqaihi, orang-orang yang mengingkari dari wahyu itu otomatis mereka juga mengingkari alias tidak percaya bisa bertemu Allah di sini. Jadi kita jangan ujuk-ujuk nyalahno Allah gak ngadil. Allah olehnya menyesatkan terhadap kita karena kita ketika saat mendengarkan itu kita nggak percaya. Akhirnya khotamallahu ala qulubihim, ditutup, dikunci. Cuman pertanyaannya, muga-muga dulur-dulurku sing ana ndi wae sementara ini masih belum bisa menerima sebelum mati ini beliau-beliau. Harapan saya kaifa ummati, muga-muga mereka bisa membuka diri, akhirnya kunci itu terbuka, hidayah itu datang. Minimal itu. Sebab dalam satu ayat, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayatiyakumul adab tsumma la tunsurun. Orang yang tidak akan pernah mendapatkan pertolongan dari Allah adalah orang yang ketika saat di dunia sudah dikasih tahu untuk kembali kepada Allah dan berpasrah diri kepadanya, dia tidak mau, akhirnya kejemputlah satu kematian. Niki Allah memanggil-manggil itu kan sebabnya kita belakrak, kita tinggalkan Gusti Allah. Kalau kita sudah ke Allah gak mungkin Allah manggil-manggil. Wa anibu, lah itu kan termasuk amar, perintah. Wis baliyo sri olehmu minggat. Ngoten lho niku. Baliyo nang bojomu sah. Sebabe awakmu katut bojone wong liya. Sebab kintil suami yang belum sah. Lah ngoten ya? Nah, min qabli ayatiyakumul adab, sebelum datang kematianmu. Sebab jikalau ini tidak lekas kau lakukan, tsummalatun sorun, maka kemudian kau tidak akan mendapatkan pertolongan. Sebab di situ yang berlaku pertolongan itu yang hanya bisa menolong hanyalah Allah. Jadi Bu, maksudnya adalah arruh teng mriku adalah mukjizat. Mekaten. Lanjut. Masih ada? Oh, monggo. Teng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih. Nama saya Bestani dari Situbondo, berangkat rombongan dengan teman-teman. Kejadian hari kiamat, Gus, adalah merupakan peristiwa yang sangat mengagetkan dan menakutkan. Lebih-lebih setelah pengadilan Allah dibangkitkan dari kubur masing-masing, lantas kemudian disitulah akan dihisab di mizan. Yang terakhir adalah
Shiratal mustaqim, disitulah vonis Allah akan menentukan apakah ke neraka ataupun juga ke surga. Pertanyaan saya, apakah sudah dipandang adil, Gus, manakala Allah menentukan orang Islam itu masuk neraka? Mengapa ini terjadi? Karena yang menciptakan setan, yang tugasnya untuk mengganggu, menggoda manusia, itu adalah Allah. Sedangkan manusia tugasnya adalah untuk mengabdi atau beribadah kepada Allah, baik jin ataupun manusia. Sekali lagi saya mohon, bagaimana sudut pandangan hakikat jikalau Allah sudah menentukan umat Islam masuk neraka? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat Yunus 6263 Allah bersabda, Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun, yaiku alladzina amanu wa kanu yattaqun. Di situ nanti ada golongan bighairi hisab. Dari sudut pandang hakikat, itu memandangnya itu bukan memandang makhluk tapi memandang Allah. Kalau yang memandang itu mandangnya cuman Allah, selain Allah itu sudah tidak mungkin kewujudannya, maka inilah orang yang disebut sebagai bighairi hisab. Siapa mereka? Ala inna auliya Allah, merekalah kekasih Allah. Cirinya bagaimana? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Dalam hatinya sudah tidak mudah ada muncul rasa gelisah, rasa khawatir, rasa takut dengan apa yang ada di alam dunia, lebih-lebih yang terjadi di alam akhir. Karena apa? Bagaimana mungkin dia akan merasa takut, merasa khawatir? Lah dia sudah enggak ada. Yang ada cuman Allah. Lah berangkat untuk menjadi di sini persyaratannya, alladzina, itulah orang-orang amanu yang tidak hanya dia beriman tapi wakanu yattaqun, mereka juga bertakwa. Artinya takwa di sini mereka itu berilmu, beramal, istiqomah. Dengan takwa inilah akan melebur dan meniadakan keakuan dirinya, yang ada cuman keakuannya Allah. Jadi miturut pandangan hakikat, secara di akhirat syariatnya tetap terjadi, tapi sudah tidak berlaku bagi dirinya apa yang terjadi pada orang lain. Contoh, apa mungkin sama Pak orang berjalan di jalan ini antara yang tidak buta dengan yang buta? Sama enggak? Sama mboten? Mboten sama. Apa sama orang yang matanya buta berjalan dengan orang yang matanya tidak berjalan? Jelas enggak sama. Ini bahasa akal. Padahal sama-sama terjadi. Letak ketidaksamaannya di mana? Kalau orang yang buta tidak akan tahu ini got, ini jurang, ini jalan. Sehingga dulu orang tua-tua kita dulu kan bilang, "Cung,
Siratal mustaqim itu laksana rambut dibelah menjadi 7, tajamnya 7 cemukur. Coba Pak, yuk dingenun cara akal Pak ya. Apa bisa kita nguwot berjalan sekecil itu? Kan nggak bisa. Itu isyarah yang mempunyai arti. Walaupun jalan ini lebar Pak, bagi orang buta pasti nyasar. Menggok, ayo nggak percaya, kita buktikan sekarang. Bapak sampai merem, berjalan mulai sini tuh sampai jalan raya. Nabrak pagar enggak? Coba ayo kita buktikan yang tidak buta berjalan sampai enggak? Sampai. Artinya Allah katakan yang nama Siratal Mustaqim yang mana? Hakikatnya. Sebab barang siapa saat di dunia matanya buta, mata hatinya buta pada Allah, maka di akhirat pun buta. Mangkana fi hadihi a'ma, dunia ini buta. Fahuwa fil akhirati a'ma, di akhirat pun juga buta. Wa adallu sabila, dan jalannya lebih gelap lagi. Itu namanya peteng dedet, gelap gulita. Bahasa Maduranya apa? Gelap gulita. Hah? Peteng jalimuteng. Mbuh wis niku. Besok kalau kitab itu sudah jadi, boleh jenengan yang tidak berbahasa Indonesia, bahasa Arab nggak bisa, gitu, nggak apa-apa. Jenengan sing ahli bahasa Madura, boleh menulis, saya yang membaca, zaman sih nulis. Nanti kasihkan pada saudara-saudara kita yang tidak bisa bahasa Indonesia, paham kok nanti. Mboten napa-napa. Mboten napa-napa. Buta pada Allah sebab mata kita tertutup oleh sesuatu. Ya keakuan makhluk itu. Itu. Jadi menurut hakikat sulit itu karena kita gelap, karena kita buta. Tapi bagi yang matanya itu enggak buta, aman Pak. Saya qulunal ladzina qalu, kata malaikat, udkhuluha bisalamin aminin. Monggo silahkan, jalanmu sudah aman santausa. Ya laksana jenengan enggak buta, pergi ke jalan raya. Terkait masalah Siratul Mustaqim, surat Maryam Allah dawuh, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Yang disebut Siratul Mustaqim, sirat dalan, mustaqim yang jejeg. Ini gila Pak. Oke lah saya mengatakan wasilah, boleh. Mana? Fa'budu, do ngarahno sira, mengarahkan hatimu hanya pada Allah. Itulah mustaqim. Dimana boleh ketika sholat, ketika di luar aktivitas sholat, jikalau hati ini munculnya keakuannya Allah, itulah mustaqim. Berarti jenengan sudah tidak buta lagi. Wes habis ini meninggallah rapopo, nggak apa-apa, tak jamin sudah. Allah menjamin, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan ayat 2 akan bisa bertemu Allah. Orang-orang mukmin ketika sholatnya dalam keadaan khusyuk, apa? Qad aflaha, bejo banget, bahagia, damai, karena bisa sampai pada jalan raya tadi. Jadi tetap Pak, secara hakikat itu terjadi syariat di akhirat, tapi tidak berlaku
bagi kekasih Allah. Yaumil hisab. Hisab ini kan ngitung. Apanya yang dihitung? Lalu dia sudah gak ngaku-ngaku. Ibarat dompet, Pak, nggak ada uangnya. Ngitungnya dari mana? Kalau ada dompet, nggak ada uangnya dihitung, itu uang, itu orang rodok ngeten. Berhubung ada pengakuan, iki sholatku, nyun sewu ya, iki ibadahku, iki wekku, iki lakuku, yaitu Pak yang dihitung, dihisab. Padahal inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati iku lillahi rabbil ngalamin. Bahasa syariat lillahi iku diartikan untuk Allah. Lah ngerti ta? Karena ta'alluq dengan fa'budu. Tapi hakikate lillah iku tetap kedue Allah. Apa yang terjadi sholat pada diriku, ibadah pada diriku, apa itu kehidupan dan apa kematian pada diri, semuanya yang berkuasa adalah Allah. Pun aman nek ngoten, nggak ada pengakuan, barulah bighairi hisab. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya, ini waktunya sudah malam. Sudah malam. Iya. Yeah. Dijawab dengan singkat, tepat dan padat. Yeah. Sebelum langit dan bumi ini ada, Yeah. bahkan Allah tidak ada. Lalu yang ada siapa? Allah nggak ada. Ya. Aku tanya dengan singkat, Allah nama apa Allah aku? Kalau di sini ya pasti nama lah. Lah iya, sampean tak minta jawaban tepat padat. Aku tanya, Allah nama apa sifat, apa Allah dat, apa Allah aku yang nggak ada? Ya. Allah nama. Oh iya betul nek Siapa? ngono ya wis. Ya. Yang ada cuman aku. Nah, aku itu siapa? Maksudnya apa? Nur atau gimana? Kan langit bumi ini belum ada. Nah. Jadi Allah nama nggak ada. Allah sifat juga nggak ada. Allah dat juga Nggak ada. berarti tinggal Nur. aku. Sudah ya itu. Bisa disebut Nur. Apa? Saya disebut Nur. Bisa apa? Nur. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nur itu muncul dari manifest dari aku. Cahaya ini manifest dari setrum. Tapi bukan setrum, bukan cahaya iki wujudnya setrum. Betul. Sudah? Sudah singkat? Berarti padat? Nur tadi ini di dalam apa di luar? Halo? Di luar apa di dalam? Agak ini. Di luar apa di dalam? Tidak di luar, tidak di luar. Tidak di luar, tidak di dalam. Di mana-mana. Dan bisa kemana-mana. Aku tanya, jenengan tanya sifatnya ngetes apa memang nggak tahu? Loh, enggak gini, soalnya kan Aku kemarin tanya, sifat sampai itu ngetes apa nggak tahu? saya hanya klarifikasi, kemarin di WA kan jawabannya Nur. Bukan Walah. aku. Gitu loh. Jadi gini Sekarang Pak, beda lagi aku. sebelum adanya dunia dan seisinya yang disebut nur, itu tidak ada bahasa di luar, tidak ada bahasa di dalam. Yang ada cuma satu, ahad. Sudah, enggak apa-apa. Sudah? Ya. Uga? Sampun lego? Enggak. Apa bahasa Indonesia ini lego nih Pak? Enggak. Enggak puas. Kurang puas? Kalau ditanya enggak puas, enggak puas. Kalau maksudnya ada di luar atau di dalam, itu yang bikin enggak puas. Kalau misalkan di dalam, terus tanda-tandanya kita itu, aku itu tadi baru muncul nur makrifat itu di dalam. Tapi bagi saya di dalam, tidak itu. Oh ngoten, yes, iku sakersa jenengan. Orang berpendapat kan boleh-boleh saja, ya toh. Monggo. Nah, ini diskusi. Sak penake. Sing penting bagaimana takrif daripada ahad. Itu aja. Urusan jalannya lewat manapun, monggo. Ngoten nggih? Siap. Oke. Sampun cukup? Oke.
Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, ingat ilmu tauhid itu tidak boleh diperdebatkan, harus dipahami, dihayati. Sebab ilmu tauhid nggak ada khilaf. Selain ilmu tauhid itu pasti khilaf. Karena apa? Karena berangkatnya masih terselubung kepentingan hawa nafsu. Contohnya saya, kalau ada kepentingan nafsu dalam diri saya, bentuk rasa keakuan diri yang menyampaikan mesti menyuruh sampean untuk menghambakan diri pada saya. Dan inilah yang nggak benar. Paham Pak nggih? Pun. Mugi-mugi sedaya semua apa yang Allah berikan pada malam hari ini betul-betul menjadikan kita yang belum sadar menjadi sadar, menjadikan ilmu yang kita itu belum maksimal makrifatnya Allah memaksimalkan, yang tadinya itu putus nyambung Allah selalu menyambung. Dan ini juga mudah-mudahan bermanfaat bagi keluarga kita, anak putu kita ila yaumiddin. Lahumul Fatihah. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.